Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Melayani dalam kerendahan hati. Matius 12 ayat 15b sampai 21. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Menurut data dari World Council of Churches, tercatat sekitar 41.000 lebih denominasi gereja di dunia. Dari sekian banyak denominasi tersebut, tentu ada beberapa perbedaan yang tidak jarang menimbulkan perbandingan mengenai siapa yang terbenar dan terbaik dalam menyajikan pengajaran. Melalui perbandingan-perbandingan yang ada, kemudian timbul saling tuduh dan ketidakharmonisan antara anggota gereja. Peristiwa ini juga terjadi di zaman Yesus ketika sedang melakukan mujizat penyembuhan dalam bentuk yang berbeda, karena pada saat itu belum ada keanggotaan gereja. Bagi orang banyak di zaman itu, menyampaikan penyembuhan dari Yesus adalah kebanggaan tersendiri, sebab mereka merasa telah hadir sosok Ratu Adil yang dapat menolong mereka. Namun di sisi lain, Yesus peka bahwa dengan tersiarnya kabar tentang karya pelayanan Yesus malah menimbulkan pertentangan dan bahkan ada persepakatan membunuh Yesus. Tidak memberitahukan identitas Yesus dimaksudkan agar pemberitaan tentang siapa dia dapat dipahami dan disambut dengan benar. Proses pemberitaan Yesus untuk memperkenalkan apa yang ia kerjakan masih dalam proses misi yang sedang dikerjakan Yesus. Penyembuhan yang dilakukan Yesus selalu memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan tentang kabar baik yang dinyatakan Yesus sebagai juru selamat. Hal inilah yang belum mampu diterima dan dipahami orang pada zaman itu, sehingga Yesus meminta mereka untuk tidak memberitahukan pada siapapun. Kesepakatan untuk membunuh Yesus adalah suatu bukti bahwa mereka tidak siap dengan karya Yesus, sekalipun yang dilakukan Yesus adalah sesuatu yang baik. Namun, ketidakmampuan memahami arti pelayanan Yesus membuat mereka gagal untuk merespon dengan baik. Bagaimana dengan kita? Apakah yang menjadi dasar kita melakukan pelayanan? Apakah yang kita pahami tentang panggilan pelayanan itu sendiri? Motivasi dan pengertian yang salah dapat membuat kita melakukan pelayanan dengan tujuan yang tidak tepat pula. Memahami bahwa pelayanan adalah anugerah yang dipercayakan Tuhan adalah salah satu hal yang perlu dipahami setiap pelayanan sehingga pelayanan tidak menjadi beban. Memahami bahwa pelayanan selalu ditujukan kepada misi Yesus adalah pengertian lain yang mengarahkan pelayanan kita untuk kemuliaan namanya. Nama diri dan kemuliaan diri tidak pernah menjadi tujuan. Kiranya kita selalu dengan rendah hati mengevaluasi tujuan dan motivasi pelayanan kita. Diskusikan. 1. Mengapa ada persepakatan membunuh Yesus? 2. Mengapa Yesus melarang orang banyak menyiarkan tentang dirinya dan karyanya? Doakanlah. 1. Bagi pemimpin NKRI agar dapat memimpin negara dengan bijaksana dan rendah hati. 2. Bagi setiap pendeta GKI Pondok Indah
agar dimampukan tetap setia dan bersukacita membimbing dan mendampingi jemaat.